Oke teman-teman semua, selamat siang. Siang ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto. Dan juga dicek teman-teman untuk popular video kita di sini dan juga playlist kita di sini. Mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan. Dan hari ini adalah hari pertama untuk kita yang muslim berpuasa di tanggal 1 Maret ini teman-teman. Apakah mungkin untuk Bitcoin kembali rally dengan sangat bagus di bulan Maret ini ya, walaupun sejarah historikal itu masih 50-50 teman-teman ya. Nah, kita akan coba cek data ekonomi tadi malam. Untuk data ekonomi tadi malam di sini itu alhamdulillahnya ada dari Core PCE Price Index, dia mengalami penurunan ya. Previousnya adalah 2,8 tetapi direvisi menjadi 2,9 dan dia sekarang berada di 2,6 untuk aktualnya teman-teman. Ini adalah indikasi yang bagus, tapi sayangnya di sini untuk yang Core PCE Price Index per bulannya itu mengalami kenaikan teman-teman. Nah, untuk yang Chicago PMI sendiri di sini dia masih sesuai dengan jarak biasanya teman-teman ya. Hanya berkisar di bawah rata-rata itu 10 poin kalau kita lihat berdasarkan historical. Dan untuk chart dari Bitcoin sendiri di sini ya, sayang sekali saya nggak ada update berita 3 hari yang lalu karena ya saya sedang sedikit kesibukan teman-teman. Dan ternyata harga Bitcoin hancur teman-teman ya, turun dari bahkan support kuat yang ada di sini yang udah pernah disentuh beberapa kali ya, dan dia akhirnya jebol ke bawah, dan low-nya itu pernah di 78.500 dan sekarang berada di area 85 ribuan teman-teman. Untuk Ethereum sendiri sudah turun jauh ya, berada di area 2238, dan untuk siklus kali ini sayang sekali nggak perform dengan bagus teman-teman, malah yang perform itu adalah Solana. Dan akhirnya Solana pun sekarang koreksi dan turun drastis juga menyentuh line kedua dari support yang kita buat di sini teman-teman ya. Untuk BNB di sini low-nya itu pernah di 501 dan sekarang berada di 595, dan untuk yang kemarin itu berada di area 561. Nah, untuk penyebabnya sendiri waktu itu kalau nggak salah ya, selain berita untuk hacking-hackingan yang sudah melanda Bybit waktu itu, ada juga dari tarif Donald Trump yang mengenai Meksiko dan Kanada, dan akhirnya jadi diterapkan teman-teman ya. Untuk tarifnya itu adalah 25% dan untuk China itu adalah 10%. Dan kabarnya juga untuk Uni Eropa itu jadi diterapkan mungkin nanti 25% juga teman-teman, dan itu membuat pricing harga Bitcoin semakin kuat teman-teman ya untuk pricing jualnya. Nah, di sini untuk DXY sendiri mengalami kekuatan ya, mungkin karena kemarin itu gara-gara tarif Donald Trump itu jadi orang-orang mulai beralih ke sektor yang lebih aman seperti dolar dan juga emas di sini. Untuk emas teman-teman ya, di sini dia itu kalau menurut Smart Money Index ya, dia itu sudah crossing di sini di tanggal 26 Februari 2025 kemarin, tetapi kalau kita lihat secara grafik dia itu memang ada koreksi, hanya saja di sini koreksinya itu sedikit aja teman-teman ya, nggak terlalu masif. Dan untuk saham-saham dari Indonesia juga termasuk BBCA, BBRI ya, dan GoTo di sini pun mengalami penurunan semua teman-teman ya. Yang paling parah itu adalah dari BBRI. Dia turun hingga ke 3.360 ya. Dan mungkin sekarang kita akan langsung coba ke ini ya, ke berita pertama. Untuk berita pertama di sini teman-teman ada dari Trump Organization ya. Dia di sini ingin meluncurkan merek dagang, di mana dia akan meluncurkan merek dagang itu ada di platform metaverse dan juga NFT teman-teman. Nah, di sini kenapa mereka meluncurkan merek dagang di situ? Tujuannya itu adalah memanfaatkan popularitas NFT, diversifikasi, melibatkan audiens baru atau orang-orang baru yang baru masuk ke dunia kripto mungkin, dan juga di sini untuk peluang finansial ya. Setara dengan bisnis lah teman-teman. Cuman di sini sektornya adalah NFT atau berbasis digital seperti itu. Dan untuk berita kedua ada dari Ronaldinho teman-teman. Ronaldinho sendiri di sini mereka katanya akan meluncurkan koin meme mereka. Nah, untuk Ronaldinho ternyata belum meluncurkan koin meme.
tapi sudah ada koin palsu yang beredar di DEX teman-teman. Apa alasannya kok ingin meluncurkan koin meme resmi ini ya? Dia bilang bahwa ini akan berguna untuk pengenalan merek secara instan, keterlibatan komunitas, potensi viral, keuntungan finansial. Secara gamblangnya itu adalah untuk keuntungan juga sih, mungkin sama seperti Donald Trump tadi ya, yang berkaitan dengan sektor bisnis. Tapi apakah ini akan menjadi kasus yang besar juga sama seperti kasusnya koin Trump ya, koin Melania dan juga koin Libra dari Presiden Javier Milei dari Argentina. Oke teman-teman, itu dia ya. Kita akan tunggu juga untuk launching dari koin meme dari Ronaldinho ini, apakah nanti dia secara resmi akan meluncurkan koin meme-nya, karena belakangan ini yang beredar itu adalah masih dari koin palsu teman-teman. Untuk berita ketiga ada dari Elon Musk. Dia ini mengecam meme coin ya, ini seperti kasino atau semacamnya. Kan agak aneh nih teman-teman ya. Jadi dia sendiri sangat mendukung Dogecoin, di mana Dogecoin itu adalah koin meme, tapi dia mengecam di sini. Aneh banget teman-teman. Dia bilang ya ini seperti kasino atau semacamnya ketika dia baru tampil di Joe Rogan Experience untuk acara yang baru-baru ini teman-teman. Di sini begitu gilanya sampai orang-orang menghabiskan uang sungguhan untuk membeli koin-koin ini ya. Jadi kalau nggak beli pakai uang sungguhan itu gimana cara belinya teman-teman? Apakah kita bisa beli pakai uang mainan? Atau mungkin yang dimaksud di sini adalah uang sungguhan itu adalah uang yang darurat ya, uang yang kepake dalam jangka dekat atau aset-aset yang sangat penting ya, yang kalau nggak ada aset itu mungkin bisa berbahaya untuk kehidupan kedepannya, jadi dipakai di situ. Dan ini dianggap gila teman-teman. Ya, ini pernyataan yang sangat kontroversial. Bahkan dia sendiri sering melakukan tweet untuk ticker-ticker dari koin, dan itu menyebabkan koin melakukan fluktuasi yang sangat tinggi ya. Harga koin rata-rata yang dari tweetan dia itu mengalami kenaikan, teman-teman. Tapi dia di sini bilang itu seperti kasino atau semacamnya. Ya, agak aneh teman-teman ya. Untuk berita keempat, peringatan. PI Network memperpanjang batas waktu migrasi KYC dan mainnet hingga 14 Maret. Oke, selamat bagi kalian teman-teman yang sudah jadi holder PI ya, udah lama jadi holder PI. Kita akan coba cek untuk harga dari PI USDT. Dia di sini kemarin mengalami kenaikan yang sangat tinggi ya. Ini mungkin udah nyentuh 374% kalau kalian beli di low sini, dan dia sekarang lagi koreksi di area 2,2 dolaran teman-teman. Apakah dia nanti akan menyentuh area yang lebih tinggi lagi daripada all time high yang sebelumnya teman-teman ya, yang berada di area 3 dolaran. Nah itu dia untuk koin PI. Kemudian di sini kapan batas waktu sebelumnya untuk migrasi KYC dan mainnet itu adalah 28 Februari. Nah sekarang untuk perpanjangannya itu adalah hingga 14 Maret teman-teman ya. Jadi kalian yang hold koin PI, kalau kalian nanti nggak ngelakuin KYC ya, uang kalian nanti bisa hilang. Nah, jadi sangat penting untuk menjaga integritas jaringan PI. Kemudian kegagalan menyelesaikan KYC atau migrasi mainnet dalam masa tenggang berakhir akan mengakibatkan resiko hilangnya saldo seluler pelanggan, kecuali PI yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum migrasi. Nah jadi yang hilang itu adalah orang-orang yang sebelum 6 bulan itu mungkin teman-teman. Tetapi di sini untuk yang 6 bulan terakhir ini untuk koin PI-nya itu nggak hilang ya, karena dia ditambang sebelum migrasi gitu. Untuk berita kelima, konflik internal di Thorchain saat peretas Korea Utara memanfaatkan jaringan untuk pencucian uang kripto. Thorchain kehilangan pengembang utama karena meningkatnya perselisihan internal mengenai cara menangani dana terlarang yang mengalir melalui jaringan. Thorchain di sini dikabarkan teman-teman menjadi tempat salah satu cara untuk hacker dari Lazarus kemarin ya, yang meretas Bybit sekitar 1,4 billion untuk melakukan tindakan pencucian uang. Tapi di sini ternyata Thorchain itu memiliki validator yang jumlahnya kecil, dan itu nggak desentral penuh teman-teman ya, dia lebih tersentralisasi, dan itu membuat Thorchain ini sangat rentan terhadap regulasi dan tindakan penegakan hukum, seperti misalnya nanti akan dituduh mendukung tindakan terorisme ya, dan tentunya akan ditekan oleh lembaga hukum dari Amerika Serikat itu sendiri. Berita ke-6, Uniswap Labs bekerja sama dengan Robinhood untuk merevolusi penarikan kripto. Nah sekarang kalian itu bisa withdraw
dan menjadikan koin kalian itu uang ya, atau withdraw USDT kalian, USDC kalian di Uniswap. Karena apa? Karena mereka sendiri sudah bekerja sama dengan Robinhood untuk melakukan penarikan ke bank. Ada berapa negara yang bisa? Di sini ada sekitar 180 negara, dan pastinya Indonesia pasti masuk lah teman-teman ya. Memungkinkan pengguna untuk mengonversi kepemilikan mata uang kripto mereka menjadi uang tunai. Akan dapat melakukan transaksi fiat melalui semua platform komunikasi Uniswap, termasuk ekstensi web dan juga browser. Oke, jadi bisa juga dari sistem Android dan iOS, dan juga bisa melalui website dan juga extension di web browser teman-teman. Apakah dengan adanya ini kemungkinan untuk peningkatan dari orang-orang yang trading di jaringan yang didukung oleh Uniswap akan meningkat? Ya, kita harap seperti itu teman-teman ya, untuk meningkatkan kinerja bagus dari altcoin di siklus kali ini. Untuk berita ketujuh, SEC AS akan batalkan kasus MetaMask, kata pendiri Consens. Nah, di sini untuk MetaMask sendiri dia belum dibatalkan, tetapi masih menunggu keputusan akhir dari regulator. Cuman di sini mereka itu sangat-sangat yakin bahwa keputusan tersebut akan menandakan berakhirnya pertarungan hukum antara kedua belah pihak. MetaMask di sini seperti biasa ya, dia itu dituduh sebagai pialang sekuritas tidak terdaftar ya. Memang itu tugasnya dari SEC teman-teman. Dan beberapa berita belakangan untuk SEC sendiri di sini banyak sekali membatalkan gugatan-gugatan mereka ya, bahkan terhadap Coinbase, terhadap XRP juga ya. Dan mungkin untuk gugatan-gugatan lain kedepannya juga nanti akan dibatalkan teman-teman ya. Semoga kripto dengan adanya perenggangan ini akan semakin bagus untuk kedepannya. Untuk berita ke-8, ZXBT Circle menunda pembekuan USDC, memberi keleluasan bagi peretas Bybit. Dana tersebut masih dapat dipindahkan meskipun Circle mampu membekukan alamat dan menutup kerugian. Jadi di sini ada USDC dari Circle ya. Kan ada USDT, ada juga USDC. Nah, USDC dari Circle di sini tidak melakukan pembekuan terhadap dana tersebut, dana curian yang dilakukan oleh Lazarus terhadap Bybit. Kenapa dia tidak melakukan? Di sini katanya itu mereka itu hanya melakukan pada jumlah-jumlah atau nominal yang besar, dan di sini untuk 115.000 dolar itu jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan peretasan senilai 1,5 billion yang dilakukan oleh Lazarus. Jadi karena perbandingan jumlahnya yang sangat kecil, nggak dilakuin teman-teman. Padahal USDC sendiri di sini telah memblokir sekitar 268 alamat tanpa standar loh, tanpa standar, dan dia itu menargetkan pelaku kejahatan dan bereaksi berdasarkan data blockchain. Tanpa standar aja bisa gitu, apalagi ini harusnya lebih bisa lagi, karena ini kan udah berkaitan dengan hacking dan pencurian dalam jumlah yang sangat masif ya, sangat gede banget gitu. Sehingga ini membuat pengguna kripto itu menjadi skeptis ya terhadap fungsi pembekuan yang melekat pada token USDC. Secara teori itu Circle memang bisa dia melakukan pembekuan, tetapi malah nggak dilakuin teman-teman. Bahkan dengan alasan apapun dia bisa melakukan pembekuan. Yang bereaksi di sini hanyalah Tether USDT ya, dia sudah membekukan 106.000 dolar. Bahkan ini jumlahnya sedikit lebih kecil daripada yang berada di USDC teman-teman. Berita ke 9, hari Bitcoin. Anjloknya harga pada Februari sebabkan kerugian sebesar 2,16 miliar dolar. Nah, di sini ada sebuah grafik yang bagus ya. Untuk grafiknya itu dijelaskan di berita ini bahwa siklus ini mirip seperti siklus pada tahun 2015 dan juga 2018 ya. Antara 2015 dan 2018 itu sama-sama mengalami penurunan, dan kemudian dia rally lagi ke harga yang lebih tinggi. All time high-nya itu diperkirakan akan ada di Januari tahun 2026 teman-teman. Apakah mungkin akan bisa terjadi? Karena kabarnya juga untuk China dia sudah akan melegalkan Bitcoin ya, atau kripto untuk di tahun 2026 awal nanti kabarnya teman-teman. Dan juga untuk Jepang ya, mereka akan mengakumulasi terus Bitcoin. Dan apakah juga untuk Bitcoin Strategic Reserve di beberapa negara bagian itu juga nanti akan bisa mendorong harga Bitcoin naik, seperti chart yang ada di sini teman-teman.
Tapi kita masih berharap penuh ya pada tingkat inflasi yang kemungkinan semakin tinggi karena tarif dari Donald Trump. Ya, apakah Donald Trump bisa untuk memaksa The Fed untuk menurunkan suku bunganya, mungkin dengan cara memecat banyak orang dan membuat tingkat pengangguran yang lumayan tinggi lagi di Amerika Serikat. Kita ke berita terakhir teman-teman, berita dari SEC lagi ya, dia menunda keputusan tentang opsi ETF Ethereum Spot Fidelity. Nah, sebenarnya ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan proposal untuk staking ETF Ethereum teman-teman, yaitu dari 21 Shares dan juga sekarang dari Fidelity, dan dia di sini masih ditunda untuk keputusannya ya, apakah diterima atau enggak, dan ini rencananya itu masih diperpanjang periode peninjauannya. Kemudian untuk tanggal expirednya ya, atau tanggal berakhirnya itu adalah di tanggal 2 Mei 2025 untuk keputusan dari SEC mengeluarkan keputusan terakhirnya. Nah, sudah teman-teman untuk berita ke-10 hari ini ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe untuk mendapatkan update berita seputar dunia kripto setiap hari. Dan semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lainnya.